Assalamualaikum sahabat. Kami dalam mobil. Perjalanan kita menuju ke Separi Kampung. Separi Kampung itu adalah sebuah desa yang cukup jauh dari letak ibu kota kecamatan. Di sana akan ada pelaksanaan akad nikah. Maka karena kita bertugas untuk itu, kita akan ke sana. Mohon maaf sahabat goyang. Nah, ini di samping kiri kanan ini sahabat, ini wilayah pertanian. Wilayah sebelah kanan ini wilayah perkebunan jagung sahabat. Nah, kalau sebelah kiri pertanian. Jadi sahabat, setelah kita renungkan dan juga pernah kita mendengar pemaparan tentang pentingnya pertanian. Dulu ada salah seorang dandim yang masuk pada kegiatan daerah atau kampung Pancasila, yang sekaligus beliau memaparkan tentang pentingnya peningkatan pertanian, artinya ketahanan pangan. Karena di kampung Pancasila di desa Kertabuana ini mayoritas petani. Jadi beliau memotivasi agar petani itu bisa ada regenerasi. Karena intinya bahwa saat ini orang sudah mulai jarang bertani, dalam pengertian generasinya nyaris berkurang. Artinya petani tidak menghasilkan petani lagi. Mengapa? Karena penghasilan petani itu satu, prosesnya lambat. Terus yang kedua, dianggap tidak kompetitif dengan pekerjaan yang lain. Nah, sehingga generasi dari putra-putri petani tidak terlibat dalam pertanian. Nah, oleh karena itu, sementara kita dalam setiap harian selalu makan hasil pertanian, ya beras, ya sayur mayur, itu makan dari hasil pertanian. Dan diungkapkan beliau juga, seumpama pertanian di Indonesia ini menurun atau daya tanam masyarakat itu menurun, mau nggak mau untuk keperluan dasar hidup manusia kita akan impor. Lah kalau kita ngimpor, maka ketahanan negara, pemerintahan kita bisa kurang mapan sahabat. Karena kita mau nggak mau nanti barter hasil produk kita dengan hasil pertanian mereka. Dan mereka bisa saja mengangkat harga setinggi-tingginya karena produk pangan itu adalah produk utama atau sumber kehidupan utama. Nah, artinya ketahanan pangan di negara kita, di Indonesia, itu harus ditingkatkan. Nah, jadi kita yakin para dokter dan lain-lain sudah dalam bidang pertanian dan saintifik pada wawasan pertanian itu sudah pasti banyak. Namun kan belum terasa oleh masyarakat apa solusi konkret untuk meningkatkan semangat dari para petani atau generasi muda pertanian. Nah, jadi sahabat, kalau kita ingin menciptakan regenerasi yang banyak bagi pertanian, maka mungkin salah satu solusinya adalah kita ganti dulu sahabat. Ini kita mengemudi daerah sunyi, jadi agak santai sahabat. Maka salah satu solusinya adalah satu, peningkatan teknologi pertanian. Kalau kita lihat di daerah lain, teknologi pertanian sudah sangat bagus. Yang kedua, insentif petani. Nah, jadi data saja siapa petani-petani murni yang mampu misalkan menghasilkan gabah satu tahun itu berapa ton, maka dia akan diberikan insentif. Ya, seperti pekerjaan guru juga lah, atau pekerjaan pegawai lainnya yang dapat insentif. Jadi petani yang berhasil, yang punya motivasi dan kinerja yang bagus,
dengan ukuran produktivitasnya tinggi, maka dia dapat insentif. Nah, jika ini dilaksanakan, maka generasi para petani itu akan banyak muncul. Salah satunya itu karena kadangkala kita abai dengan kesejahteraan petani, sehingga produktivitas pangan kita bisa menurun. Ini sahabat gambaran kami dari kelompok awam. Mengingat jenis pekerjaan lain ada insentifnya, sehingga orang berlomba-lomba jadi profesi itu. Nah, bagaimana petani? Sementara petani dianggap prosesnya lambat dan daya saing kompetitif lemah, maka harus ada insentif juga atas mereka yang produktivitas pertaniannya tinggi. Barangkali itu saja, mungkin ini salah sahabat, tapi paling tidak ini salah satu bayangan dari kita kelompok awam. Mudahan para petani kita selalu sehat, dan termasuk kita semuanya selalu semangat dan hidup pangan kita di Indonesia. Sehat, panjang umur, barokah. Sudah dekat sampai di arena pernikahan sahabat. Nih kita balik kameranya ya. Nah, mungkin sekitar 2 menit lagi mungkin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.